Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, waktu dan taufik hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di kajian online siang hari ini. Dan sholawat ma'assalam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Salam hormat kepada Bapak Imam Baihaqi selaku GM Dompet Duafa Hong Kong. Kami semua banyak berterima kasih atas kesediaannya sebagai base camp kajian untuk ibu-ibu dalam mengaji baik online maupun offline. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan dimudahkan urusan-urusan Bapak Imam beserta keluarga dan semua tim kerja Dompet Duafa. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulani. Kami semua mengucapkan salam sehat selalu dan terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi kajian bersama ibu-ibu solehah pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya cintai, terima kasih Bu Imam dan Bu Imet yang telah memberi saya kepercayaan untuk hari ini untuk menjadi pembawa acara. Dan adapun acara hari ini, tema kajian siang hari ini adalah adab salam dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Ustadz untuk mengisi kajian siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Keluarga, baik mungkin yang di perjalanan ataupun yang berada di tempatnya masing-masing. Ibu-ibu hadirin rahmati Allah. Ini pada petang hari ini, siang hari ini kajian kita mengenai adab salam. Alhamdulillah. Ibu-ibu hadirin rahmati Allah. Salam ini adalah penghormatan. Jadi kita langsung Bu ya. Jadi salam ini adalah penghormatan. Ini orang yang pertama kali memberikan salam. Kalau ada pertanyaan, karena Bu perlu juga kita dirangsang pikiran kita. Siapakah, kalau ada mungkin kita pertanyaan dengan anak-anak kita, siapakah orang yang pertama kali mengucapkan salam? Nah, ini jawabannya. Yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini hadisnya hadis sahih dalam riwayat Al-Bukhari. Ini saya terjemahkan sedikit demi sedikit. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuknya. Wa tuluhu sittuna dzira'an. Panjangnya, tingginya Nabi Adam itu 60 zira'. Panjangnya berapa itu Ustaz 60 zira'? Kurang lebih Bu, 73 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Jadi memang tinggi lah. Memang seperti kata orang-orang tua kita dulu memang. Nabi Adam itu setinggi pohon kelapa. Memang tinggi beliau. Sittuna dzira'an. Jadi kurang lebih 73 meter tingginya Nabi Adam alaihi salatu wassalam.
Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, "Idhhab, pergilah kamu wahai Adam. Fasallim ala ulaikan nafar." Berikanlah salam pada mereka. Wa hum nafarun minal malaikah julus. Jadi mereka itu adalah para malaikat. Fastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Jadi salam itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Lafaznya assalamu alaikum. Kemudian para malaikat pun menjawab assalamu alayka wa rahmatullah. Itu jawaban para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Assalamu alayka wa rahmatullah, dan ditambah lagi lafaz rahmatullah. Assalamu alayka dan rahmatullah. Fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam fi tulihi situna dzira'an. Maka setiap nanti orang yang akan masuk surga, nanti bentuknya tinggi-tinggi nanti, Bu. Bentuk kita tidak seperti ini lagi. Di surga itu kan kenikmatan luar biasa nantinya. Jannatin tajri min tahtil anhar. Sungai-sungai yang begitu banyak, sungai arak, sungai susu, sungai madu. Kenikmatan ketika kita makan buah, sekali makan buah apel misalnya. Sekali gigitan beda, gigitan kedua lebih nikmat. Gigitan ketiga lebih sedap lagi. Sehingga dalam satu riwayat bahwa di belakangnya itu satu bukit bekas daripada kulit pisang yang dilemparkannya ke belakang. Jadi kekuatan seseorang itu, badan ataupun tubuh ketika di surga nanti, itu bukanlah tubuh kita sekarang. Tubuh kita sekarang nanti dalam kubur, masuk kubur, selesai, kita dibangkitkan Allah dengan jasad yang berbeda, yang kekuatannya dilipat gandakan daripada yang ketika kita di dunia ini. Jadi nanti, yadkhulul jannah ala surati Adam fitulihi situna dzira'an, 60 zira' nanti badan kita akan ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Falam tazal al khalqu tanqusu ba'dahu hatta al-an. Jadi itulah yang digunakan salam itu sehinggalah sampai sekarang. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Jadi salam yang pertama kali Nabi Adam. Ini dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini nama sahabat. Sahabat yang ibunya adalah pertama kali Sumayyah, nama ibunya. Ibunya adalah wanita yang pertama kali syahid di jalan Allah Ta'ala. Karena mempertahankan imannya. Siapakah wanita yang pertama kali wafat di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jawabannya Sumayyah. Itu beliau yang, maaf cakapnya, beliau yang ditombak kemaluannya. Nah, Ammar bin Yasir anaknya. Beliau mengatakan bahwa ada 3 hal yang kalau terkumpul pada seseorang, maka telah terkumpullah iman yang mantap dalam hatinya. Yang pertama, menunaikan hak orang lain tanpa meminta dirinya ditunaikan haknya oleh orang lain. Menunaikan orang lain, kita itu memuliakan orang. Tidak mau diri kita itu dimuliakan, tidak. Kita yang memuliakan orang. Adapun orang lain memberikan penghormatan terhadap kita, dia memberikan penghargaan terhadap kita, itu tidak difikirkan. Sehingga ketika seseorang dia berbuat baik, dia tidak mengharapkan, bahkan terima kasih pun tidak diharapkan. Udah dibantu, kok nggak terima kasih juga ini orang ini ya? Apa nggak sadar ini orang ini? Nah, tak seperti itu. Tetapi sifat yang terkumpul dalam seseorang, jikalau dia imannya mantap, dia hanya tunaikan hak orang lain tanpa meminta hak dia untuk ditunaikan. Yang kedua, orang yang dia rajin nyebarkan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Pada siapa yang menyebarkan salam? Pada orang yang dikenal maupun tidak dikenal.
Oh, seperti itu. Iya, ternyata bukan hanya dikenal saja. Nah, yang ketiga, bahwa Ammar bin Yasir mengatakan bahwa orang yang mantap imannya, yaitu orang yang dia berinfak ketika walaupun dalam keadaan kesempitan. Ini Ammar bin Yasir menurut beliau dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk lafaz salam. Lafaz salam itu kita pakai assalamu alaikum. Kum itu pakai lafaznya plural, jamak, banyak orang. Oh, kan satu orang yang kita berikan salam. Kenapa tidak pakai ka? Kalau yang pernah belajar bahasa Arab kan assalamu alaika, assalamu alaiki, syafakillah, semoga sembuh ya Bu. Syafaki kan pakai ki, hurufnya satu. Itu untuk satu orang. Syafakallah, semoga kamu sembuh, untuk laki-laki, ka-nya itu. Kalau ka untuk jazakallah, semoga Allah membalas engkau. Ka-nya kan untuk laki-laki. Domirnya, kata gantinya itu. Kalau ki, jazakillah. Kalau pada perempuan. Semoga Allah membalas kebaikan engkau. Nah, di sini kenapa pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, plural dia. Walaupun satu orang. Nah, begitulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lafaz kum ternyata dalam bahasa Arab bukan hanya untuk jamak saja, tidak. Ternyata ada bentuk memuliakan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, lafaz saya itu sering diganti dengan kami. Lafaz saya itu sering kami datang ke rumah ini, kami itu kadang dia menunjukkan dirinya satu orang, tapi bahasanya agak tinggi, kami. Jadi begitulah, kum itu termasuk bahasa penghormatan. Bahasa Arab level-levelnya itu ada, seperti bahasa Jawa ada bahasa kromo inggilnya itu ada. Jadi kum itu termasuk adalah memuliakan orang lain. Itu lafaznya walaupun dengan satu orang, tetap kita disunnahkan mengucapkan dengan lafaz yang plural tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kita diberikan salam oleh orang, assalamualaikum, diucapkannya assalamualaikum saja. Maka kita diusahakan lebih menjawabnya. Kalau diucapkannya assalamualaikum, kita jawab lebihkan. Assalamualaikum dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau diucapkannya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita lebihkan lagi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ada tambahannya wa maghfiratu. Wa maghfiratu. Jadi dilebihkan. Sama seperti orang yang dia berhutang. Hutangnya berapa? 500.000. Ketika dibayarkan hutang, hendaklah lebihkan hutangnya. 520.000. Nah, itu dilebihkan. Begitulah sifat seorang muslim. Kalau kita diberikan hadiah oleh orang lain berupa buah, kita berikan yang lebih daripada itu. Buah dan mungkin buah apel juga dan buah anggur juga. Kita diberikan kepada kita buah apel saja, kita berikan apel dan anggur juga. Jadi lebih pembalasan kita terhadap orang lain. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sekarang tertib kalau ada orang yang kirim salam dengan kita. Bu, kirim salam ya. Kepada Bu Liva misalnya. Kirim salam. Bu Dini misalnya diminta kirim salam. Bu, kirim salam ya kepada Bu Liva. Kirim salam. Maka Ibu Dini wajib menyampaikan salam kepada Bu Liva. Walaupun lupa, wajib disampaikan salam. Walaupun lupa. Contoh, hari ini disampaikan salam. Ternyata setelah bertemu lupa menyampaikan salamnya. Itu nanti ketika jumpa kembali, itu kita menyampaikan salamnya. Ditunaikan. Amanah itu ditunaikan. Adul amanah adil amanah ila mani tamanaka. Jadi sampaikan amanahnya. Salam yang diterima tadi berupa amanah, maka kita sampaikan amanahnya.
Dan langsung dijawab. Yang jawab siapa? Bu Liva yang jawab. Dan cara jawabnya ada. Cara menjawab salam orang lain. Ada orang yang kirim salam dengan kita. Maka itu lafaznya. Ya. Wa alaika wa alaihi salam. Kalau perempuan wa alaiki wa alaihas salam. Wa alaiki wa alaihas salam. Jadi Bu Livah mengucapkan kepada Bu Dini, apa yang diucapkan? Wa alaiki pada kamu, ki wa alaihas salam. Apa artinya? Setelah dikirimkan salam, Bu Livah menjawab, kamu juga dan kepada dia yang memberikan salam itu, Allah berikan keselamatan juga. Jadi doanya itu. Ini menurut hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Dawud. Dalam Sunan Abu Dawud. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, kirim salamnya begitu, Bu. Bukan, oh iya, waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Ini dia lafaznya. Wa alaiki wa alaihas salam. Ha. Kalau perempuan pakai ha. Alaiki wa alaihas salam. Kalau dia laki-laki, alaika wa alaihis salam. Bisa dipahami kira-kira tuh, Bu, ya. Jadi bukan waalaikumsalam saja, tidak. Tapi untuk si dia yang menyampaikan salam tadi, Ibu Dini tadi, diberikan juga doa, dan kepada apa namanya itu orang yang mengucapkan salam pun diberikan juga doa keselamatan untuknya. Nah, seperti itu cara kita kalau ada orang yang berkirim salam terhadap kita. Kemudian ini ada tempat-tempat yang makruh menjawab salam. Salam itu hukumnya menjawab salam adalah wajib. Mengucapkannya sunnah. Menjawabnya adalah wajib. Tetapi ada kalanya kewajiban itu gugur. Ketika kapan? Ini dia. Makanan ada di mulut. Ada orang masuk, makanan kita masih ada di mulut. Kan susah kita mengucapkan jawaban salam. Nah, itu makruh mengucapkan ataupun menjawab salam ketika makanan itu ada di mulut kita. Tetapi setelah makanan itu ditelan, nah itu silakan untuk dijawab salamnya. Tetapi tidak wajib bagi orang yang menjawab salam itu ketika makanan itu ada di mulutnya. Yang kedua, ketika sholat, sudah jelas. Ini sholat wajib. Tetapi kalau ada yang memanggil kita, kita sedang sholat. Dipanggil oleh ibu kita. Dan kita dalam keadaan sholat sunnah. Batalkan sholat sunnah kita. Ibu sholat duha. Ataupun sholat sunnah. Misalnya ba'diyah zuhur kah? Ataupun malam-malam. Tahajud. Dipanggil orang tua. Batalkan sholat sunat. Datang. Karena menunaikan perintah orang tua wajib hukumnya. Jadi dikalahkan yang sunnah. Kemudian sedang qada hajat. Di dalam toilet. Dalam toilet tak usah dijawab salam. Jadi pun makruh hukumnya apa namanya itu berbicara. Contoh ya, kalaulah ibu-ibu misalnya sedang qada hajat, suami di luar, cakap-cakap, berbicara, di mana pisau, di mana? Oh di sana ini. Hukumnya begitu, berbicara ketika di dalam WC itu hukumnya makruh. Karena apa? Ketika buang air besar di dalam toilet itu sunnahnya cepat-cepat, nggak lama-lama. Ini apalagi toilet kita toilet duduk, jadi kadang terlalu nyaman. Bahkan ada orang yang di kamar mandi itu di toilet itu lama di toiletnya sambil merokok dan sebagainya. Nah itu ketika qada hajat itu sunnahnya cepat-cepat. Makanya memang alhamdulillah ada kalau di India itu ada western model toilet itu western toilet, ada Indian toilet. Kalau Indian toilet yang seperti kita, yang model jongkok. Karena lebih cepat dia keluar kotoran itu daripada toilet duduk. Kemudian ketika azan dan ketika hubungan suami istri, ini tempat-tempat yang makruh menjawab salam. Kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah-sunnah ketika memulai salam. Nah, ini pada sejenis, pada mahram, orang tua dan sekumpulan orang. Saya contohnya, saya laki-laki, ibu-ibu semua perempuan. Nah, itu boleh untuk menjawab salam. Kenapa? Karena tidak ada kekhawatiran akan terjadinya fitnah.
maka boleh sekumpulan orang. Juga orang laki-laki yang banyak kepada sekumpulan orang perempuan yang tidak ada terjadi kekhawatiran di dalamnya. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini sumbernya yang kita gunakan adalah kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam Nawawi, digunakan oleh para ulama juga di Saudi, di Yaman, di Mesir, di Syria. Nah, ini beliau menuliskan dalam kitab Al-Azkarnya. Kalau kita salam pada rumah yang tidak ada orangnya, ibu-ibu pergi ke mall, belanja keluar, di rumah tidak ada orang, anak-anak pergi sekolah, tidak ada orang satupun di rumah. Maka ketika kita pulang, kita memberikan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, bukan seperti itu. Tetapi lafaznya Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Seperti tahiyat itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Artinya, keselamatan atas kami, atas kita, diri kita, wa ala ibadillahis salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi ibu-ibu hadirin rahmati Allah, kalau kita memberikan salam, memang makhluk ini banyak. Memang ada juga makhluk yang selain manusia yang berada di sekitar kita. Maka dengan kita memberikan salam, syaitan tidak akan menempati rumah kita. Ketika kita makan, kita nggak baca bismillah, itu makanan kita akan menjadi makanan syaitan. Nah, ketika rumah yang kita tidak memberikan salam, kita ucapkan kepada rumah tersebut, maka rumah tersebut akan menjadi tempat tinggalnya syaitan juga. Maka diantaranya adalah kita ucapkan untuk menghindarinya adalah salam ketika masuk rumah kita yang ketika tidak ada orangnya, ini dia lafaznya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Ada yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita bertamu. Ini posisinya ketika kita bertamu. Kita bertamu ke rumah orang lain. Memang sebaiknya kalau kita ke rumah, apalagi zaman sekarang ini, memang janjian dulu. Baik di chat ataupun diberitahukan, diinformasikan, saya mau ke rumah. Kenapa? Karena memang kalau tidak, nanti takut akan menyusahkan tuan rumah. Ini kalau kita datang terus ke rumahnya, kita memberikan salam. Salamnya itu cukup 3 kali. Kalau 3 kali sudah kita ucapkan dan tidak ada jawaban, maka kita sudah selesai. Artinya apa? Silakan pulang. Ini riwayatnya Al-Bukhari. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim. Sallama alaihim salatan. 3 kali beliau salam. Kalau beliau mendatangi orang, mendatangi kaum, maka beliau 3 kali salamnya. Nabi itu kalau berbicara jelas. Bahkan bagi orang yang tidak paham diulangi 3 kali supaya jelas. Dan beliau pun memberikan salam 3 kali. Maka Bu, kalau kita ngetuk pintu orang, Assalamualaikum. Sekali. Kita ketuk lagi 2 kali. Assalamualaikum. Enggak juga. 3 kali. Kalau udah 3 kali, Bu, cukup. Tak usah sampai 4 kali. Oh, apalagi digedor-gedor. Nah, tidak seperti itu. Batasnya 3 kali cukup. Nah, silakan kembali. Itu salamnya. Itu adab-adabnya ketika bertamu. Kalau kita bertamu, Bu, jangan sampai kita ngintip-ngintip. Orang yang dia ngintip-ngintip, melihat ke dalam. Nah, kan ada kadang sebagian orang tuh, dia kadang langsung masuk ke dalam rumahnya. Dibukanya sedikit tirainya. Ada nggak ya orangnya? Masuk lagi kepalanya. Nah, ini diantara akhlak yang tidak baik. Orang yang seperti ini, halal untuk dicucuk matanya. Orang yang seperti ini, boleh untuk digeplak. Kenapa? Rumah itu ada hak-haknya. Orang-orang di daerah Pakistan, rumah mereka itu menghadap ke belakang. Kalau kita kan ruang tamu kita menghadap ke halaman itu di depan. Mereka tidak, ke belakang. Halamannya itu di belakang rumah. Jadi kalau kita bertamu, yang nampak adalah belakang rumahnya. Sedangkan untuk ruang tamu di dalam. Di bagian dalam, dan tamannya di dalam. Kenapa? Karena mereka betul-betul menjaga ada muruah ataupun kebaikan orang-orang rumah, kebaikan sistem di dalam rumah, kebaikan posisi supaya tidak terjadi ataupun dilihat
aurat-aurat rumah dari luar rumah. Dan mereka tidak seperti apa, kita kan kadang pakai kaca yang tembus pandang. Tidak seperti itu. Mereka memang di tembok begitu, sehingga menghindari terjadinya ada orang yang melihat ke dalam rumah. Karena rumah itu adalah ada auratnya. Kadang-kadang apa namanya itu mungkin orang rumah sedang apa namanya selepas mandi dan sebagainya. Jadi itu dijaga. Dalam Islam itu dijaga. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum salam ini sunnah kifayah. Kapan ini sunnah kifayah? Sunnah kifayah ini satu orang cukup. Satu orang cukup atas salamnya jamaah. Misalnya ada orang ramai-ramai datang ke rumah. Semuanya mengucapkan salam. Semuanya mengucapkan salam. Kita sebagai yang menjawab cukup sekali menjawabnya. Satu orang cukup. Ataupun orang jamaah tadi diwakili saja satu orang. Ataupun di tengah jalan berpapasan. Dari seluruh orang, dari 10 orang ini yang memberikan salam itu satu orang. Itu sudah mencukupi di antara yang lainnya. Sama seperti ketika kita makan. Kan kita makan ramai-ramai. Makan ramai-ramai itu, apa namanya itu, istilahnya makan berjamaah. Makan berjamaah. Satu orang yang dia mengucapkan bismillah sudah mencukupi atas seluruh jemaah yang hadir di situ. Satu orang yang baca bismillah sudah mencukupi atas makanan yang dimakan untuk seluruh jamaah di situ. Tetapi memang afdalnya tiap orang baca bismillah, tiap orang baca bismillah. Jadi itu sunnah kifayah namanya, yang mencukupi seluruh orang. Hukumnya sunnah, tapi telah mencukupi seluruh orang yang hadir pada saat itu. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, salam pada orang yang buta ataupun tuli. Boleh salam juga, tapi dengan tambahan isyarat. Kita tambahkan isyarat kita. Kemudian kita percepat saja nih. Dua-dua salam, dua-dua jawab. Dua-dua salam. Ada orang berpapasan. Assalamualaikum, wassalamualaikum. Satu orang salam juga. Maka dua-duanya jawab juga. Waalaikumsalam. Bisa satu apa namanya itu, cara yang pertama, dua-duanya salam dan dua-duanya jawab, ataupun assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah selesai. Nggak dijawab pun tidak masalah. Kemudian salamnya anak kecil. Bagaimana salamnya anak kecil? Apakah wajib kita jawab? Sebagai takdib, sebagai untuk belajar adab, maka kita menjawabnya. Hukumnya tidak wajib, tetapi sebagai pendidikan terhadap anak, maka kita menjawab salam tersebut. Sebab anak kecil memang tidak wajib, memang mereka belum akil baligh, belum ada takrif, belum ada beban agama terhadap mereka. Jadi sebagai sebagai pendidikan kita berikan jawaban atas salam mereka. Nih, kemudian salam Nabi di kuburan. Jadi kubur pun kita berikan salam. Ini riwayatnya, hadisnya dalam riwayat Muslim, hadis sahih. Kalau kita lewat kuburan, ini lafaz yang paling singkat. Memang ada beberapa lafaz, tapi ini lafaz yang yang singkat saja yang diambil. Kalau kita lewat kuburan, assalamualaikum daro qaumi mu'minin. Ini mudah saja nih, Bu. Assalamualaikum dah kita hafal. Tambah sedikit daro qaumi mu'minin. Tambah lagi sedikit wa inna insyaallah ini sudah dihafal. Bikum lahikun. Assalamualaikum daro qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini salamnya di kubur, Bu. Jadi hukumnya juga kita sunnah ketika Nabi SAW beliau melewati kuburan, beliau ucapkan ini. Karena orang-orang di kuburan, walaupun mereka secara jasad mereka wafat, bal ahya'un 'inda rabbihim. Jadi orang sesuai dengan lafaz dalam Al-Qur'an bahwa mereka ini hidup juga. Jadi tetap ada dalam kubur itu kehidupan juga, baik disiksa ataupun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Bu. Mungkin jika ada pertanyaan, sudah lewat 3:30 kita nih. Silakan, Bu. Bu Ica, silakan Bu Ica dibuka sesi pertanyaan, Bu Ica. Belum ada ya, Bu? Ada belum? Saya lihat. Silakan Bu Ica. Mungkin teman-teman mau bertanya, silakan.
Bu Vina sepertinya itu udah. Presiden ya. Bu Vina, silakan Bu Vina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak, Ya. bagaimana jika yang memberi salam itu adalah non-Muslim? Kan sebagaimana lazimnya orang Indonesia kan salam buat untuk orang-orang non-Muslim juga mereka familiar dengan salam kita. Terus kalau mereka masuk juga memberikan salam. Nah, kita bagaimana menjawab atau tidak usah? Begitu aja Pak. Terima kasih banyak. Ya. Lafaz assalamualaikum itu ada dalam bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab itu sendiri itu dekat dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa siapa? Bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi dan orang-orang Kristen di Timur Tengah. Jadi, mereka itu menggunakan lafaznya apa orang-orang Yahudi? Shalom alaihim. Shalom alaihim. Itu orang non-Muslim, yang Kristen seperti itu, yang Yahudi pun seperti itu. Shalom. Jadi kalau seperti di Indonesia kan saya shalom, shalom. Memang lafaz itu adalah lafaz yang dekat dengan Islam. Nah, terus pertanyaannya, ada orang non-Muslim, dia memberikan salam kepada kita. Bagaimana? Apakah kita jawab? Nah, kita di Nusantara sangat dekat kita dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, kita menjawab juga. Tetapi bagaimana jawaban kita? Waalaikumsalam. Lafaznya waalaikumsalam. Tidak ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa? Waalaikumsalam. Kan dia memberikan salam kepada kita. Selamat sejahtera atas kamu. Iya. Kita pun menjawab waalaikumsalam. Itu lebih hati-hatinya, Bu. Jadi lafaznya sampai mana? Waalaikumsalam. Sedangkan rahmatullah wabarakatuh. Nah, ini kan rahmat Allah kepadanya. Jadi hanya sampai pada rahmatu, hanya sampai pada waalaikumsalam saja sampai situ. Jadi ketika para pemimpin kita ketika di awal majelis, di awal pertemuan, mereka sering mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, pemimpin-pemimpin kita, gubernur, presiden, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu mereka mengucapkan sebaiknya lafaz itu walaupun audiensnya itu yang menghadiri ada yang non-Muslim, ada yang Muslim, maka diniatkan memang bahwa yang menerima salam kita, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullah, kan ada lafaz rahmatullahnya, rahmat Allah, wabarakatuh, berkahnya Allah. Nah, itu ditujukan kepada orang-orang Muslim. Ada juga salam sejahtera. Nah, itu salam sejahtera itu kita tujukan kepada orang-orang yang non-Muslim. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita jawab salamnya, namun lafaznya untuk hati-hatinya hanya sampai waalaikumsalam. Salam sejahtera. Nah, begitu jawabnya. Begitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya lagi. Mohon Ya. maaf ya, Mbak pembawa acara tanpa permisi. Mau ini Pak Ustadz, mau nanya bagaimana kalau kita salam di melewati kuburan itu hanya mengucap dengan salam Assalamualaikum ya ahlil kubur. Apakah cukup? Itu saja Pak Ustadz. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Orang-orang di dalam kubur itu mengharapkan doa kita. Orang-orang, ini ada pendapat yang kalaulah memang mereka mengambil pendapat bahwa menerima pahala, memang seperti itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, dengan sebab lafaz kita seperti itu termasuk juga mendoakan kepada orang yang berada di dalam kubur. Kalau lafaz panjangnya, Assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Jadi seluruh orang yang di dalam kuburan itu mendapatkan berkah, fadilah daripada ucapan salam kita.
Maka kalau kita assalamualaikum ya ahlal kubur tadi cukup tidak? Cukup. Tetapi kalau boleh sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, nah itu dilengkapi. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Artinya kami pun juga akan menyusul kalian. Jadi sebetulnya Nabi SAW fazuruha. Dulu dilarang untuk berziarah ke kubur. Namun memang beliau ada nasahnya. Silakan berziarah ke kubur. Nah, ziarah ke kubur gunanya adalah untuk mengingat kematian diri kita juga. Jadi, assalamualaikum ya alal kubur. Keselamatan pada kalian seluruh penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami pun akan nyusul kalian juga. Jadi sebagai pengingat kita juga sebetulnya lafaz tersebut. Nah, demikian. Ya Pak Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yeti, Bu Aksa. Assalamualaikum Pak Ustadz, tentang hukum mendahulukan menjawab salam dari orang tua ketika kita sedang sholat sunnah. Apakah hal tersebut juga berlaku untuk suami? Maksudnya apakah apakah seorang istri juga akan lebih baik menggugurkan sholat sunnahnya ketika suami memberi salam atau memanggil? Jazakallah khairan. Seorang istri kewajibannya ketika berada di rumah tidak wajib, ya, dalam mazhab Syafi'i khususnya, seorang istri di rumah tidak wajib hukumnya mencuci baju, tidak wajib hukumnya untuk mengepel rumah, tidak wajib hukumnya bahkan untuk menyusukan anaknya. Siapa yang wajib? Suami. Ya. Jadi bagaimana Ustaz menyusukan anaknya? Menyusukan anak bukan tugas istri, tetapi tugas suami dengan cara suami bisa untuk memberikan bayaran terhadap si istri. Misalnya si istri nih, nggak mau saya, itu dia berhak untuk mendapatkan bayaran daripada suaminya terhadap air susu. Atau bahkan seperti orang-orang zaman dahulu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW disusukan terhadap ibu susuannya. Jadi itu tidak wajib. Pekerjaan-pekerjaan rumah tidak wajib. Terus apa yang wajib bagi seorang istri terhadap suami? Servis. Satu. Yang kedua, apa yang mungkin diminta untuk menyenangkan hati suami, itulah yang dilaksanakan oleh seorang istri. Maka, jikalau keadaannya sholat sunnah, kalau sholat wajib, teruskan. Kalau sholat sunnat, maka silakan dibatalkan, datangi suami. Jadi Bu, memang perlu kita, servisnya betul-betul mantap untuk suami. Selalu ceria, selalu senang di hadapan suami. Karena itulah, surga kita. Ustadz, ini suami ini bukannya orang yang soleh, memang bukan orang yang soleh, tetapi kita mau menjadi solihah dengan cara kita taat kepada suami. 2 kunci surga saja untuk bagi seorang istri. 1, taat pada suami, yang kedua udah masuk surga. Taat pada suami. Jadi ketika sholat sunnah, silakan untuk dibatalkan sholatnya dan memenuhi panggilan suami. Tetapi baiknya sampaikan dulu kepada suami, Bang, Mas, saya mau sholat sunnah, sebentar dulu ya. Seorang istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dia izin dulu dengan suaminya. Bang, Mas, boleh tidak saya besok puasa hari Kamis? Boleh tidak puasa sunnah Senin Kamis? Boleh tidak? No, kata suami, nggak boleh kita laksanakan. Jadi kita memang mengikuti daripada suami kita. Maka silakan amalan-amalan sunnah dibincangkan terlebih dulu. Bang, Mas, saya mau sholat sunnah dulu, izinkan sebentar Mas ya. Iya, silakan. Nah, baru kita. Jadi tinggal hanya komunikasi saja. Seperti itu. Ya, silakan Bu, yang lain. Saya ada Pak. Ya. Tentang salam. Misalnya ketika kita sedang sholat, dan waktu itu sholat sunnah. Dan anak-anak kita pulang dari sekolah, anak kecil, anak-anak kita pulang dari sekolahan, terus mengucapkan salam. Masuk rumah mengucapkan salam. Dan sebelum kita jawab, sudah dijawab sama mbak kita. Ada orang satu lagi, Waalaikumsalam, bilang
kita wajib nggak Pak menjawab salamnya? Sudah dijawab dengan orang lain. Ya. Kita kalaulah memberikan salam, ketika seseorang dia memberikan salam, lihat dulu kondisi orang yang akan kita berikan salam. Seperti tadi, orang yang dia masyghul bil ibadah, orang yang dia sibuk dengan ibadah, itu tidak disunnahkan untuk menjawab salamnya. Bahkan ketika sholat, makruh. Jadi, tak usah dijawab salamnya. Jadi, ada orang yang menjawab, mbak kita, itu sudah mencukupi. Sebagaimana tadi, jemaah datang 10 orang tadi, 10 orang itu memberikan salam terhadap 1 orang. 10 orang tadi diwakili oleh 1 orang, memberikan salam terhadap 1 orang. Cukup, yang tadi 1 sudah mencukupi keseluruhannya. Begitu juga ada 1 orang yang memberikan salam, yang mendengarkan ini banyak. 1 jawaban salam daripada jemaah tadi yang didatangi untuk 1 orang ini, maka sudah mencukupi juga. Jadi ketika sedang sholat sunat, silakan teruskan sholat sunatnya karena masyghul bil ibadah, sedang sibuk dengan ibadah, baik baca Quran, baik sholat sunat, baik zikir. Itu silakan untuk meneruskan ibadahnya karena sudah ada jawaban daripada orang yang di dalam rumah kita. Itu sudah mencukupi. Begitu, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Mau nanya Mbak Ica? Monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Saya mau nanya tadi kan katanya kalau kita berjamaah gitu ya, itu 1 orang saja menjawab salam sudah cukup gitu, dan salam itu wajib dibalas gitu loh. Nah sekarang bagaimana kalau dalam WhatsApp group misalnya, saya punya WhatsApp group yang terus saya mengucapkan salam, apakah kalau misalnya tidak dibalas oleh salah satu, semuanya bisa jadi berdosa gitu atau gimana tuh Pak Ustadz? Kalau kan kita kalau assalamualaikum gitu ya, terus apakah semuanya jadi salah atau minimal ada 1 volunteer sudah mewakili semua yang lainnya gitu. Ya. Apa yang ditulis itu adalah sesuai dengan apa yang kita buat secara real nyata. SMS kepada lawan jenis misalnya. Dulu waktu remaja-remaja dulu mungkin dengan cowok ya kan. Nah, itu sama juga. Apa yang ditulis sama dengan yang diucapkan. Jadi ketika seorang laki-laki dia bertemu dengan perempuan, mereka berdua-duaan, sama juga ketika mereka chatting-chattingan. Artinya apa? Ketika ada seseorang yang mereka menulis, ada orang yang dia menuliskan Assalamualaikum, walaupun lewat chat, itu wajib untuk kita jawab. Kemudian misalkan ini WhatsApp-nya grup, bagaimana nih? Sama seperti tadi, 1 orang yang menjawab sudah mencukupi semuanya. Begitu dia hukumnya. Jadi 10 orang tadi, 1 orang bisa untuk menjawabnya. Ataupun yang hadir banyak, 1 orang cukup untuk menjawabnya. Jadi sama-sama sebalik-baliknya. Begitu, Bu. Iya, kalau nggak lucu juga kan kalau misalnya 30 anggotanya 30-nya jawabnya sama semua. Terlalu rame, Bu, nanti. Nanti Ya, HP-nya cukup, hang. kalau ada, tapi sebaiknya kalau tidak ada, kita harus volunteer menjawab ya Pak ya, karena itu adalah wajib ya. Ya. Jadi walaupun dengan tulisan tetap wajib untuk menjawab salam. Kadang-kadang kan kita dan masalah Latin dan Arabnya nggak masalah ya Pak ya? Iya Bu, ulangi. Masalah tulisan Latinnya misalnya waalaikumsalam misalnya, atau kita pakai Arabiknya gitu nggak masalah. Tidak masalah Bu, karena memang kadang insya Allah gitu. Ya, karena ini kita cara penulisan seperti insya Allah itu kan beda-beda. Yang di Inggris lain, Indonesia lain. Itu tidak masalah. Iya. Yang penting memang ucapannya betul, diniatkan seperti itu. Oke. Jazakallah khair. Oh iya. Ada lagi Pak Ustadz, pertanyaan dari Ibu Sasa. Izin bertanya Pak Ustadz, apa salam melewati kuburan yang Bapak sampaikan tadi, apa sama kalau kita mau masuk ke dalam kuburan atau makam Pak Ustadz? Kalau pas pulang kampung biasanya nyekar atau berapa ke dalam kuburan? Terima kasih Pak Ustadz. Belum paham saya, ulangi Bu. Ulangi ya Pak. Maksudnya berdoa, nyekar berdoa di kuburan gitu Pak Ustadz. Maaf Bu Ica. Maaf Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya. Nyekar tuh apa, bunga-bunga Bu ya?
Iya, Bu. Iya, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Ya, jadi poinnya yang paling utama ketika dikubur itu, jadi kalaulah memang kita yang ingin yasin ataupun tahlil, itu silakan. Nah, kalau mau nyekar, sebaiknya memang kita bawa tanaman. Jadi tanaman yang akan kita tancapkan ke situ. Jadi tetap ada adab-adab ketika memasuki kuburan. Yang pertama kita memberikan salam. Ya, memberikan salam. Jadi tujuan utama bukan hanya kita mau ziarah kubur saja orang tua kita, bukan hanya itu saja, tetapi kita memang mau ambil iktibar bahwa kita pun akan menyusul juga. Itu poin utamanya. Yang kedua, kita memberikan salam, kita ambil iktibar atas kematian-kematian yang kita akan menyusul lagi di kemudian hari ke dalam kuburan tersebut, dan kita nyekar itu adalah untuk mewangi-wangikan kuburan itu, ya, untuk mewangi-wangikan, dan kita tanam sebagaimana Nabi SAW, beliau ambil tanaman yang basah ditanamkan ke situ. Supaya apa? Berharap agar pohon ini selama masih hidup itu mendoakan kepada orang yang di dalam kubur. Jadi silakan untuk kita buat. Begitu Bu ya, nyekar yang begitu Bu ya, bunga-bunga ya. Iya Pak Ustadz. Jadi Ya. itu tadi kalau mau masuk ke kuburan itu jadi otomatis salamnya sama gitu Pak? Iya. Bapak. Oke. Baik kuburan orang tua kita ataupun kuburan orang lain. Setiap ibu jumpa, ketemu dengan kuburan, itu diucapkan. Baik kuburannya ada di Hong Kong kah, kuburan Muslim, baik di Indonesia, sama saja Bu. Semua kuburan itu kita ucapkan. Jadi baik sekali kalau kita hafal itu Bu. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dihafalkan sedikit saja. Jadi termasuk kita juga mendoakan ataupun agar orang-orang yang di ahli kubur itu mendapat berkah daripada doa kita. Jadi memang ada satu kisah. Ini silakan dipercaya atau tidak. Memang status hadisnya memang dhaif. Namun ada yang menguatkannya. Jadi memang ada seorang anak yang kasyaf. Orang kasyaf ini ada, orang yang dia melihat tentang kehidupan di alam kubur ini ada. Dia bersedih. Kenapa? Karena melihat ibunya dalam keadaan sedih di dalam kuburan. Nah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, ulama, itu beliau memiliki amal bahwa beliau membaca hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah 70.000 kali, maka orang yang meninggal tersebut akan dibebaskan daripada api neraka dan diringankan di alam kuburnya. Maka ulama tadi ingin membuktikan, betul tidak anak ini kasyaf. Maka dibacanya, diniatkannya untuk ibu daripada anak tersebut. La ilaha illallah, la ilaha 70.000 kali. Maka keesokan harinya, anak yang kemarin, pemuda yang kemarin itu sedih, dilihatnya sekarang sudah tersenyum. Maka ulama tersebut mengambil dua kesimpulan. Pertama, bahwa ia mengakui si pemuda tadi adalah orang yang saleh, kasyaf. Yang kedua, bahwa zikirnya itu mampu untuk membantu ruh daripada ibu tersebut sehingga meringankan daripada hisabnya. Nah, jadi begitu. Jadi memang ketika kita di kubur tersebut, kita silakan untuk kita memberikan kiriman ataupun yasin dan sebagainya daripada amal-amal ibadah kita. Ya, begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ada lagi Ibu-ibu? Mohon bertanya Bapak, ini bukan masalah salam, yang lain boleh nggak Pak? Ya, silakan Bu. Dengan tema yang Selasa kemarin, masalah halal makanan kuliner, saya ada pertanyaan Pak, kemarin sempat berpikiran, misalnya ini bukan misal terjadi sama saya dulu, sudah lama sekali, karena soal makanan, sempat saya makan makanan yang tidak halal. Tapi tidak sengaja Pak. Itu bagaimana saya untuk mensucikannya Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, untuk mensucikan, contoh
apa namanya itu tersentuh dengan khinzir, babi ataupun anjing, itu yang dihukumi untuk disucikan adalah yang zohir saja. Oh, bagaimana nih jadinya yang tertelan itu? Untuk bagian dalamannya itu sudah, memang kita tidak mensucikannya. Kita hanya apa namanya itu sudah air biasa sebagaimana biasa sudah cukup. Karena tak mungkin juga kita sucikan untuk salah satunya dengan debu juga di dalam tubuh kita, tidak. Intinya, jadi ketika seorang termakan daripada makanan-makanan tersebut, sudah istighfar saja sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Jadi, orang yang tidak sengaja, terlupa, dipaksa, itu tidak ada hukumannya. Jadi, ibu itu tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak tahu, tidak sengaja, bahkan mungkin ada yang dipaksa. Nah, itu orang yang jenis-jenis seperti itu, rufi al-qalam, itu tidak ada hukuman bagi mereka. Jadi, aman, Bu. Yang penting jangan dibiasakan loh. Jazakallah khair Pak. Insyaallah dan terima kasih. Bu Imam, monggo. Ada. Maaf Pak Ustadz, ada satu lagi pertanyaan. Ya. Tadi kan dijelaskan kalau kita bertamu, terus kita salam 3 kali, kalau tidak dijawab itu kita bisa pulang saja tuh. Ya. Maksudnya, terus tapi gimana kalau semisal kita pas sholat Pak, tiba-tiba mendengar ting dong, terus assalamualaikum. Terus kita saat itu pas sholat kita harus gimana Pak? Ya. Makasih. Ya. Jadi itu ada caranya. Dahulu banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Banyak ibu-ibu yang hafal Al-Quran. Dulu mereka menjawabnya, tetapi ini dengan ada niat dua. Dijawabnya ketika ada Assalamualaikum warahmatullahi, dijawabnya dengan satu cara, ayat Al-Quran. Dibacanya keras-keras. Jadi ibu kalau ada tamu, baca Quran saja keras-keras, suaranya dikeraskan. Tapi niatnya adalah membaca Al-Quran, bukan untuk menjawab salam. Niatnya apa? Kalau kita datang tamu, kita sedang dalam keadaan sholat, niatnya adalah dengan kita membaca ayat Quran saja, membaca, tidak niat untuk menjawab salam. Kenapa? Kalau niat menjawab salam itu sudah keluar daripada adab-adab sholat. Jadi suaranya dikeraskan. Oh, ternyata ada orangnya. Nah, ibu-ibu zaman dahulu, udkhuluha bisalamin aminin. Nah, itu kata mereka. Masuklah kamu bisalamin aminin, dengan keselamatan yang sempurna, dengan keselamatan yang terjamin. Nah, itu ayatnya itu dikeraskan. Jadi seorang yang ada tamu silakan untuk mengeraskan suaranya yang menunjukkan bahwa dia sedang dalam keadaan sholat dengan niat dia membaca Al-Quran. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada satu lagi Pak. Ya. Kata Bapak tadi kalau masuk rumah tidak ada siapapun, kita salamnya assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan rumah tersebut tidak akan didatangi oleh setan-setan kan Pak? Ya, menjadi tempat setan. Ya, karena ini ada salah satu teman saya, rumahnya itu ada hantunya katanya Pak. Oke. Nah, pembantunya itu sering dijumpai pocong sama kuntilanak di kamar mandi. Padahal sudah dibacakan ayat kursi sama salam terus, tapi salamnya assalamualaikum saja gitu loh Pak. Itu bagaimana itu? Itu bagian Pak Didi nanti Pak. Terima kasih. Jadi intinya rumah-rumah yang seperti itu memang kadang kekuatan diri dan kekuatan rumah tersebut itu mempengaruhi. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Rumah, iya rumah, Islam, tapi nggak ada baca Quran, nggak ada sholat sunat, nggak ada amal ibadah, kuburan jadinya. Nah, kalau rumah-rumah seperti ini, itu ya siap-siap keadaannya seperti itu. Jadi, diajarkan oleh para ulama kita juga,
melalui sabda Nabi Muhammad SAW, ada ayat-ayat penjagaan. Perlu kita ayat-ayat penjagaan. Setiap paling tidak habis maghrib, setelah maghrib, ataupun setelah subuh, pagi dan petang. Zikirnya pagi dan petang. Apa zikirnya? Ayat kursi paling tidak 3 kali. Kemudian Al-Falaq dengan An-Nas itu dibaca. Ini ayat-ayat ruqyah. Nah, itu dibaca. Mudah-mudahan hantu-hantu tadi, jadi jin-jin itu, jin-jin yang menggoda ataupun mengganggu orang-orang rumah tersebut. Nah, jin itu tidak akan berani mengganggu. Kalau amal kita kuat, kolbu kita kuat. Nah, yang diganggu itu berarti imannya sedang lemah, amalnya sedang lemah. Berarti bagaimana cara untuk menghadang yang melawannya? Orang di rumah tersebut, dikuatkan lagi amalannya. Dibaca ayat-ayat penjagaan yang diajarkan kepada kita. Nah, itu ayat kursi, Falaq, An-Nas, itu mudah saja. Tetapi diistiqomahkan dan diresapi makna-maknanya. Nah, itu lebih dahsyat kekuatannya. Nah, seperti itu, Bu. Oh ya Pak, jika bacaannya itu karena yang punya rumah baca Al-Qur'annya kurang fasih, terus dibacakan surat-surat Al-Qur'an melalui YouTube atau MP3 itu bisa nggak Pak? Ya. Bacaan-bacaan Quran itu, apakah ada berkahnya kalau lewat kaset dan sebagainya, YouTube, MP3 dan sebagainya, ada berkahnya. Tetapi kunci utama ayat-ayat tersebut adalah untuk menjaga diri kita. Yang bermasalah itu diri kita. Kenapa itu mengganggu rumah kita? Diri kita yang lemah imannya, diri kita yang kurang kolbunya itu dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi, kalau kita mau meringkas saja, kita memperbaiki diri kita menguatkan kolbu kita dengan zikir kita, amalan sunnah kita, itu otomatis akan hilang sendiri. Jadi poin utamanya diri kita yang bermasalah. Bukan hanya, dia ini dibacakan saja Quran lewat MP3, tapi orangnya juga lemah juga. Hanya nonton TV sekalian, video seharian, nggak baca Quran, hanya dihidupkannya saja gitu. Dia nonton yang lain, yang itu hidup, di sini hidup juga. Ini kan susah juga jadinya. Sama saja kalau begitu. Jadi tidak bermanfaat. Berkahnya dapat sedikit saja. Nah, begitu. Nanti MP3-nya masuk surga, baiknya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Ada yang lain Ibu-ibu? Monggo. Pak Ustadz, saya mau nanya. Tadi tuh Pak Ustadz sempat ngomong kan kalau misalnya saya menggunakan kata kami supaya statusnya lebih tinggi gitu ya. Itu kan kebiasaan tuh orang-orang Sumatera biasanya kami gitu ya Pak ya. Nah, di Al-Qur'an juga begitu kan, Allah suka menggunakan kata kami sebagai pengganti Allah atau dia gitu. Nah, apakah ada ayat-ayat tertentu yang Allah menggunakan kata kami dalam Al-Qur'an? Jadi ada spesifik ayatnya nggak Pak yang Allah untuk ini Allah menyebutkan kata kami gitu. Ada nggak Pak seperti itu? Lafaz ayatnya adalah wa nahnu aqrabu min hablil warid. Jadi wa nahnu, kami, kata Allah, dengan mengartikan bahwa aku ini aqrabu, lebih dekat, min hablil warid, daripada urat nadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menisbatkan ataupun mengatakan dirinya sebagai kami. Jadi Allah sendiri pun punya sifat sombong. Sombong itu sifat hanya punya Allah. Tak ada boleh yang memakai sifat sombong itu. Sombong adalah selendangnya Allah. Tak ada orang yang boleh menggunakan sifat sombong itu. Wa nahnu, aku. Kalau bahasa Indonesia kami, untuk meninggikan bahasanya. Jadi kadang perlu juga Allah itu sombong karena menunjukkan hebatnya, besarnya. Kalau kamu minta sama aku, kalau mau apapun, dunia, langit semuanya, minta dengan aku. Jadi Allah. Jadi memang kadang perlu juga kesombongan itu ditunjukkan untuk memahamkan tidak ada yang berhak atas penghambaan yang sempurna kecuali Allah Ta'ala. Jadi lafaznya wa nahnu aqrabu min hablil warid, itu dalam Al-Qur'an. Seperti itu, Bu. Oke, baik, makasih Pak. Satu lagi Pak Ustadz. Ya. Menjawab salam yang tidak didengar oleh yang memberi salam, Bapak, apa hukumnya? Padahal situasi mereka sama-sama dalam satu ruangan. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi. Apa hukumnya menjawab salam yang tidak terdengar dari orang yang memberi salam, Pak?
Padahal situasi mereka sama-sama di dalam satu ruangan, di dalam rumah. Akhirnya menimbulkan percecokan, Pak, yang memberi salam, yang menjawab tidak terdengar gitu loh, Pak. Oh iya, seperti itu. Salam, menjawab salam itu memang apa namanya itu yang terdengar. Yang tidak terdengar memang kita tidak wajib untuk menjawabnya. Kalau di rumah atau dengan teman, itu kadang ada saja gesekan-gesekan. Intinya paham-paham sajalah itu ya. Jadi saling toleransi. Jadi tak usah kita mempermasalahkan, kok nggak dijawab ya salamnya. Ada orang-orang yang baper juga memang kadang-kadang. Jadi memang Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita kalau bertetangga, berkeluarga, berkawan, itu kita mesti egonya direndahkan. Kemudian yang kedua, banyak kasih makanan, banyak memberikan ikram. Ikram itu memuliakan orang lain. Sifat kita tuh merendahkan diri, kita muliakan orang lain. Kita yang bawa makanan, kok dia nggak bawa makanan ya? Kok kita aja ya? Nggak gitu. Tapi kita yang merendahkan diri. Ketika bertetangga, kalau kita mungkin di kampung, kita yang mesti merendahkan diri. Tapi kalau mungkin yang lain mungkin di kantor, silakan kalau mau meninggikan diri silakan. Tapi lebih baiknya ketika khususnya dalam keluarga. Contoh Bu ya, kita pulang kampung, keluarga. Kadang ada keluarga abang kah atau kakak kah, dia agak tinggi dia. Dirinya itu merasa tinggi. Udah kita yang merendah. Supaya apa? Terjadi apa namanya itu persatuan hati. Suami dengan istri, mana yang didahulukan? Siapa yang betul sebetulnya? Kamu atau aku? Udah, kita yang mengalah. Yang laki-laki silakan mengalah laki-laki, yang perempuan silakan yang mengalah perempuan. Itu lebih baik. Seperti itu, Bu. Jazakallahu khair, Pak. Satu lagi, Pak, jika salam dari di SMS, tapi jawabnya secara dohir, Pak. Terus SMS-nya nggak dijawab Waalaikumsalam. Yang salam marah, Pak. Itu bagaimana? Ya, tulisan dijawab dengan tulisan. Yang lafaz dijawab dengan lafaz. Jadi tahu bahwa orangnya itu tersebut sudah menjawab salamnya. Jadi apa yang live itu sesuai adab kita dengan yang live. Artinya apa? Ketika kita belajar dengan seorang guru dalam keadaan live nih, maka adab kita sesuai sama dengan ketika kita hadir di majelis tersebut. Majelisnya di mana? Jakarta. Kita berada di Hong Kong. Adab kita, pakaian, adab kita, rasa hati kita ketika mungkin sedang berada di dalam majelis tersebut itu sama dengan kita walaupun jauh. Jadi sama juga seperti salam tadi, itu dijawab dengan sesuai apa namanya itu nyata juga. Yang nyata dengan nyata, yang tulisan dengan tulisan. Sekarang Bu, azan bunyi dengan speaker lewat HP. Azan lewat apa namanya itu jam. Kalau sudah azan begitu, terus kita Allah Akbar, kita pun jawab Allah Akbar, Allah Akbar. Enggak begitu, Bu. Itu tidak sesuai. Enggak kita jawab. Kalau azan yang nyata. Jadi azan yang nyata itu yang kita jawab. Sedangkan hanya berupa HP itu kan mesin. Kalau mesin tidak ada hak untuk dijawab. Jadi apa namanya itu kita jawab sesuai tulisan dengan tulisan. Begitu juga. Ya Bu, gitu. Ustaz. Ibu ada yang lain? Monggo. Saya Bu Ica. Monggo. Ustadz tadi kan Ustadz bilang tulisan dengan tulisan, lafaz dengan lafaz. Kalau ada teman kita memberikan salamnya dengan stiker, itu gimana? Apa kita balas stiker, apa kita balas dengan tulisan? Kan ada stiker-stiker Assalamualaikum yang langsung tinggal klik aja kan? Ya. Jadi yang baiknya kita jawab juga dua-dua. Jadi kita pun menjawabnya salam juga, menjawab salamnya juga dengan zahir. Karena apa? Itu lafaznya doa. Lafaz itu doa. Walaupun kita ngetik dengan tulisan, kita pun waalaikumsalamnya mendoakan juga. Dalam hati kolbu kita, itu ada lafaz mendoakan dia juga. Makanya yang penting juga kita memahami apa doa-doa itu artinya. Jazakallah khair. Apa ya jazakallah khair? Itu doa. Jadi disampaikan kepada kita dan kita pun mendoakannya juga. Alaika wa alaihi salam. Itu ketika orang kirim salam. Kita merasakan itu. Ketika kita doa, Bu, ya Allah, doa kita pakai bahasa Arab. Kalau doa nggak ngerti dia apa artinya, ini sama juga nonsen. Hanya dia baca bahasa Arab saja. Tetapi kita doa, dia doa dengan bahasa Arab dan dia ngerti.
Kok hatinya itu hadir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala melihat doanya itu, kesusahannya, melihat permintaannya. Nah, ini yang doa-doa yang dikabulkan. Salah satu ciri-ciri doa yang dikabulkan, hatinya kabul, hatinya hadir, dan ketika doa itu sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh itu bagaimana jadinya? Dia ngerti dengan apa yang didoakannya. Jadi ibu-ibu yang mungkin doa dengan bahasa Arab, silakan doa dengan bahasa Arab. Tapi kalau boleh tahu artinya sehingga menikmati ketika berdoa tersebut. Nah, seperti itu, Bu. Ibu-ibu yang lain, silakan. Saya Bu Ica. Bu Shirley. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya mau tanya, kadang misalkan habis sholat ya, saya hanya berdoa setelah sholat itu saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Contohnya kayak mohon ampunan untuk kedua orang tua saya, anak-anak saya. Tapi diakhiri dengan Robana atina fid dunya hasanah wa qina. Seperti itu, Pak. Itu gimana itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, tertib doa. Pertama ucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah. Paling tidak minimal alhamdulillah. Taulah kita memang artinya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang kedua salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, doa kita. Mau pakai bahasa apa saja silakan. Duh, Gusti, kulo nyuwun ngapuro. Nah, silakan, gak ada masalah. Mau pakai bahasa Jerman, bahasa Jepang, tidak ada masalah. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya, ditutup lagi dengan selawat, dan ditutup lagi dengan alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah kalau kita pun menggabungkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Dan lebih baik kita memang memahami, itu intinya. Dengan apa saja dari awal hingga akhir, dengan bahasa apa saja, dipersilakan. Intinya kita memahami apa yang kita doakan kepada Allah Ta'ala, apa yang kita minta. Ada pengemis dia cuma minta gini, Pak, hanya gitu saja, Pak, minta duit. Kan lain dengan, Pak, minta tolong, Pak, kan lain itu. Dia sungguh-sungguh mintanya, kita pun iba. Nah, begitu juga. Allah SWT melihat kesungguhan doanya seorang hamba itu seperti apa. Nah, begitu, Bu, kurang lebih. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Ica. Ibu Dini, monggo. Ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, silakan. Nah, cukup, Bu. Sudah cukup ya. Ya. Terakhir Bu Ica. Oh, Mbak Emma, monggo. Mbak Emma. Pak Ustadz, cuma mau nanya aja nih Pak Ustadz. Kan kalau kita suka, kebetulan kalau kemarin baru kayak misalkan temen yang suka hiking atau trekking lah di hutan gitu, yang suka bilang permisi gitu, itu baiknya kita ingetin atau enggak sih Pak Ustadz? Karena kayak permisi kalau misalkan mau masuk ke area yang lebih gelap, hutan, gua gitu, atau mau buang apa gitu pas lagi naik gunung atau di hutan gitu, itu gimana Pak Ustadz? Jadi permisi dengan orang-orang datuk-datuk ya. Yang tidak jelas itu loh Pak Ustadz. Ya, sudah penghuni-penghuni. Mau diingatkan takut gimana gitu, atau kita biarin aja. Ya, memang itu kan bab untuk dalam menasihati, Bu, ya, dalam menasihati. Jadi memang ada teknik-tekniknya. Kadang orang itu ketika langsung ditegur, kadang kurang enak dia. Jadi negurnya kalau kita menasihati orang dalam keadaan dia riang gembira, dalam keadaan dia senang, hatinya tenang, bukan dalam keadaan kalang kabut, tidak. Yang kedua, dalam menasihati itu kita berdua saja, hanya 4 mata saja. Nah, itu tertib ketika kita menasihati. Jadi kalau memang dalam menasihati seperti itu, begitu 4 mata dan kita dalam keadaan tenang. Kalau boleh pun berikan hadiah sehingga hatinya itu lapang. Jadi kalau permisi tadi itu sebetulnya memang ya cukup untuk baca ayat kursi dan sebagainya gitu. Ya, Bu. Ya, apa lebih baik kalau misalkan disuruh ganti salam aja gitu, Pak? Ayat kursi. Falak dengan An-Nas. Itu ayat penjagaan. Oke, siap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Khususnya Bu, kalau memang sebelum tidur, ayat-ayat ini baik untuk dibaca. Termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW ketika
ketika kita sebelum tidur itu kita berzikir. Ada namanya zikir Fatimah. Ini diwasiatkan oleh Nabi kepada anaknya. Sebelum tidur, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ditiupkan ke tangan. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Ini sebagai jamu supaya letih-letih ibu-ibu mungkin ketika membersihkan rumah, bekerja mungkin seharian, nah itu mudah-mudahan ketika bangun itu segar dan mudah untuk tahajud. Nah, seperti itu. Ayat kursi dibaca dengan zikir tadi, zikir Fatimah. Sebagaimana setelah sholat itu. 33, 33, 34. Seperti itu, Bu. Adab tidur ini. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ada lagi ibu-ibu? Ya ada ya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih ibu-ibu, acara telah selesai dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Terima kasih banyak Bapak Ustadz, ibu-ibu sedaya atas partisipasinya. Pak Imam, saya ucapkan jazakallah khair. Apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.